Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Miss harap kita semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita kembali lagi bersama Miss Catur dalam pelajaran ICT. Nah, di minggu kemarin kita sudah membahas atau mempelajari tentang alat-alat komunikasi, salah satunya telepon. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang komputer dan perangkat keras komputer. Dan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Siapa yang tahu apa itu komputer? Nah, komputer berasal dari kata komputer. Nah, komputer itu artinya adalah menghitung. Jadi, komputer artinya apa ya? Jadi, komputer adalah alat penghitung elektronik. Nah, Miss kasih informasi sedikit. Jadi, dahulu waktu komputer pertama kali diciptakan, komputer itu digunakan sebagai alat penghitung. Tapi, sesuai dengan perkembangan zaman, kegunaan komputer pun berkembang dan akhirnya sekarang komputer bisa digunakan untuk mengetik, untuk menonton video, membuat gambar, dan masih banyak pekerjaan lainnya yang dapat memanfaatkan komputer. Nah, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis komputer. Jadi, komputer itu bukan hanya komputer yang selama ini kita lihat yang layarnya lebar atau yang besar. Tapi jenis-jenis komputer itu ada PC, lalu yang kedua ada notebook, dan yang ketiga ada komputer tablet. Apa Miss bedanya PC, notebook, dan komputer tablet? Nah, sekarang kita akan mengetahui perbedaan dari tiga jenis komputer ini. Yang pertama, PC. Nah, seperti ini bentuk PC. PC atau personal komputer yaitu adalah komputer pribadi. Nah, komputer jenis ini banyak digunakan di rumah, sekolah, ataupun di kantor. Nah, jadi jika kamu pernah melihat komputer seperti ini, ada kotak hitamnya, ada papan ketiknya, dan ada mouse yang kecil, lalu ada monitor, itu komputer berjenis PC atau personal komputer. Lalu yang kedua, ada notebook. Nah, seperti ini tampilan notebook. Nah, siapa yang tahu ini apa? Notebook atau yang tulisannya NOTEBOOK, bacanya notebook. Atau yang biasa kita kenal dengan nama laptop, ya. Bentuknya itu lebih kecil dari PC dan seperti koper kecil. Jadi jika dibandingkan dengan PC yang tadi, laptop atau notebook ini lebih kecil, ya. Dan notebook ini jenis komputer yang bisa kita bawa kemana-mana, ya. Jadi kamu mau mengerjakan pekerjaan dalam mobil menggunakan notebook bisa, ya. Lalu next ada komputer tablet. Nah, komputer tablet ini contohnya seperti ini. Nah, komputer tablet merupakan komputer layar sentuh yang ukurannya lebih kecil lagi dari laptop dan komputer pribadi. Kalau tadi komputer laptop atau notebook tadi lebih kecil dari PC, maka ada yang lebih kecil lagi dari laptop, yaitu komputer tablet. Nah, tadi kita sudah mengenal tiga jenis komputer, ada PC, notebook, dan tablet. Lalu sekarang kita akan mengenal perangkat keras yang ada pada komputer. Perangkat keras itu apa sih, Miss? Nah, perangkat keras itu adalah alatnya.
atau perangkat yang bisa kita lihat wujudnya dan bisa kita sentuh. Itu namanya perangkat keras. Perangkat keras yang terdapat pada komputer antara lain ada kotak CPU, ada monitor, lalu ada keyboard, lalu ada mouse, speaker, pemutar CD-ROM, flash disk, printer. Nah, jadi ada 8 item atau 8 benda yang termasuk ke dalam perangkat keras komputer. Yang pertama ada kotak CPU. Nah, kotak hitam ini dinamakan kotak CPU. Tulisannya CPU, dibacanya CPU. Nah, kepanjangannya itu adalah Central Processing Unit. CPU pada komputer itu merupakan otaknya komputer, ya. Jika manusia otaknya berada pada kepala, maka komputer memiliki otak yang terletak pada CPU. Nah, CPU berfungsi sebagai pengolah data. Jadi data yang masuk dalam komputer itu akan diolah pada kotak CPU. Lalu ada monitor seperti ini, gambar monitor. Fungsi monitor untuk menampilkan data. Data tersebut bisa berupa gambar, video, ataupun teks. Jadi misalkan kamu mengerjakan tugas pada komputer atau pada tablet kamu, maka tampilannya akan muncul pada layar monitor. Maka dari itu kamu bisa melihat pekerjaan kamu. Pada layar monitor, kamu dapat melihat kegiatan yang sedang dilakukan seperti mengetik, menghitung, dan menggambar. Lalu, selanjutnya keyboard. Nah, papan ketik yang berisi tombol itu namanya keyboard. Dan papan ini berisi tombol huruf dan angka. Papan ini disebut papan ketik atau keyboard. Fungsi keyboard adalah memasukkan data atau perintah ke komputer. Ya. Jadi kalau pada PC itu terdapat papan ketik atau yang dinamakan keyboard. Dan pada laptop kamu juga terdapat tombol-tombol keyboard, ya. Next. Wow. Apakah tikus termasuk perangkat keras dalam komputer? Ayo, siapa yang tahu? Perangkat komputer selanjutnya adalah mouse. Mouse yang dimaksud di sini, apakah tikus ini? Bukan, tapi yang ini. Ini adalah mouse, salah satu perangkat keras pada komputer. Alat ini bentuknya seperti tikus, maka dari itu diberi nama mouse. Nah, mouse adalah alat penunjuk pada komputer untuk mengarahkan kursor, memilih perintah, menggambar, dan juga mewarnai. Jika kamu sering menggunakan laptop atau komputer kamu, pasti kamu sudah mengenal yang namanya mouse. Ya, bentuknya kecil dan bisa digenggam oleh tangan. Lalu next, ada speaker. Nah, ini namanya speaker. Tulisannya S-P-E-A-K-E-R. Bacanya speaker. Speaker adalah alat untuk menghasilkan suara yang keluar dari komputer. Komputer, laptop, dan tab kamu itu bisa mengeluarkan suara yang dihasilkan oleh video atau film ataupun musik yang kamu dengarkan ataupun kamu tonton. Nah, menggunakan speaker, suara yang dihasilkan komputer kamu itu lebih keras dan lebih jelas. Jadi fungsi dari speaker itu sendiri adalah memperkeras atau memperjelas suara yang dihasilkan oleh komputer. Lalu next ada pemutar CD-ROM. Nah, pemutar CD-ROM ini alat yang digunakan untuk memutar film atau program. Nah, film atau program ini terdapat pada keping CD. Ya. Pemutar CD-ROM terletak pada kotak CPU. Pada jenis komputer PC, kotak CPU terdapat pada untuk jenis komputer
PC atau personal komputer, pemutar CD-ROM terletak pada kotak CPU. Ya, seperti ini bentuk pemutar CD-ROM. Dan jika pada laptop, pemutar CD-ROM berada di samping. Nah, selain terdapat pada kotak CPU dan pada laptop, sekarang sudah ada yang namanya pemutar CD-ROM eksternal atau yang menggunakan kabel seperti ini. Next, ada flash disk. Nah, seperti ini salah satu bentuk flash disk. Sebenarnya bentuk flash disk itu bermacam-macam. Dan flash disk adalah alat penyimpan data. Jika tadi pada PC, data bisa disimpan pada kotak CPU, flash disk digunakan sama seperti CPU dapat menyimpan data di luar. Flash disk memiliki alat penghubung USB agar terhubung ke komputer. Ini namanya USB. Ya. Jadi, setiap flash disk itu memiliki USB agar data pada flash disk itu bisa terbaca pada komputer. Lalu next ada printer. Printer merupakan alat pencetak hasil ketikan atau gambar. Setelah kamu mengerjakan tugas ataupun pekerjaan yang lain, misalkan menggambar, mengetik, itu bisa dicetak. Dan hasil cetakannya itu akan keluar berupa kertas. Jadi, printer mencetak hasil yang ada di layar monitor ke atas kertas. Hasil ketikan kamu, hasil gambar kamu dapat dilihat pada monitor. Nah, tampilan pada monitor itu dapat kamu cetak pada sebuah kertas menggunakan alat bernama printer. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita sudah selesai. Hari ini kita sudah mengenal jenis-jenis komputer dan juga mengenal perangkat keras yang terdapat pada komputer. Tadi ada 3 jenis komputer, yaitu PC, notebook, dan juga tablet. Lalu ada alat-alat atau perangkat keras komputer, yaitu ada kotak CPU, monitor, keyboard, mouse, speaker, pemutar CD-ROM, ada flash disk, dan ada printer. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan setelah ini kalian dapat mengenal perangkat-perangkat yang ada pada komputer. Ya. Oke. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan di rumah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.